dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Lampos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagar Lampos hari ini bersama saya Ahmad Gondrong dan Teyanto. Nah Teyanto, untuk hari ini ada berita apa saja? Baiklah, untuk berita pertama hari ini, Senin 17 Mei 2021 merupakan hari pertama masuk kerja bagi aparatur sipil negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni menghimbau agar ASN dapat segera kembali menjalankan tugas-tugas dengan maksimal. Berikut selengkapnya. Setelah Idul Fitri, mari kita semua tetap produktif, sesuai tugas masing-masing dan tetap menerapkan 3M dan disiplin protokol kesehatan COVID-19 dimanapun berada, ujar Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni SH. Dikatakan Kak Pian, pada awal masuk kerja selepas libur Lebaran Idul Fitri, semua ASN diperintahkan untuk dapat melakukan absensi. Kak Pian juga mengapresiasi kepada ASN yang telah menahan diri untuk tidak mudik dan tidak rekreasi pada saat libur Lebaran lalu. Mbak Dwi, Pagaralam Post Channel. Berita selanjutnya, Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni didampingi Forkopimda Pagaralam mendengarkan pengarahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Kepala Daerah se-Indonesia tahun 2021 melalui Pitkon di ruang transit Bisma 1 Setdako Pagaralam. Ini ceritanya. Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni SH didampingi Forkopimda Pagaralam mendengarkan penghargaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Kepala Daerah se-Indonesia tahun 2021 melalui video conference atau Pitkon di ruang transit Bisma 1 Setdako Pagaralam. Pada arahannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk selalu waspada peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Presiden mengajak seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk dapat sama-sama berjalan secara beriringan, baik dalam memperbaiki ekonomi nasional maupun memutuskan mata rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Mbak Dwi, Pagaralam Post Channel. Berita selanjutnya, Senampuragi Kelurahan Pagarwangi resmi berstatus sebagai desa. Artinya kelak akan ada seorang kades atau kepala desa yang dipilih secara langsung. Beberapa warga pun menyatakan berminat untuk maju di pilkada pertama pasca Pagaralam ditetapkan sebagai kota otonom. Berikut selengkapnya. Senampuragi Kelurahan Pagarwangi resmi berstatus desa. Artinya, kelak akan ada seorang kepala desa atau kades yang dipilih secara langsung. Pagarwangi sendiri terdiri dari 3 dusun, yakni Tegerwangi Baru, Tegerwangi Lama, dan Pagardin. Ketiganya disatukan menjadi kelurahan setelah Pagaralam resmi menjadi kota otonom pada 21 Juni 2001. Status inilah yang diubah Pemkot Pagaralam dan kemudian setelah disetujui DPRD melalui Perda pada Juni 2020. Wali Kota Pagaralam, Alpian Maskoni SH menuturkan, selain Pagarwangi ada 2 kelurahan yang berubah statusnya menjadi desa, yaitu Karangdalo dan Atung Bungsu. Perubahan status ini sudah diusulkan Kepala Kemendagri. Dari 3 kelurahan ini, ia melanjutkan, Pagarwangi yang berprogres perubahannya berlanjut dalam waktu dekat. Mbak Dwi, Pagaralam Post Channel. Disperindakop dan UKM Kota Pagaralam menggelar giat pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat pada wilayah kerja di Kota Pagaralam, berlangsung di kawasan Pasar Dempu Permai. Ini ceritanya. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi atau Disperindangkop dan UKM Kota Pagaralam menggelar giat pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat pada wilayah kerja di Kota Pagaralam. Berlangsung di kawasan Pasar Dempu Permai Senin 17 Mei. Dalam giat ini, petugas Disperindangkop dan UKM didampingi anggota Satpol PP dan Kepolisian Resort atau Polres Pagaralam mendatangi 482 penyewa kios secara satu persatu kios pedagang yang ada di lantai 1 hingga lantai 2, sembari memberikan surat teguran pertama. Kepala Disperindangkop dan UKM Kota Pagaralam Dawam SHMM mengatakan, kegiatan ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam perjanjian sewa menyewa kios Pasar Dempu Permai atau PSM KPDP. Kita berharap dari giat ini tercapainya pendapatan asli daerah atau PAD Kota Pagaralam dari sektor retribusi Pasar Dempu Permai. Mbak Dwi, Pagaralam Post Channel.
Berita terakhir Pagaralam Pos hari ini. Bupati Musi Banyuasin, Haji Dodi Reza Alik Nurdin beserta wakil dan beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Musi Banyuasin menghadiri acara pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Daerah se-Indonesia tahun 2021 di Istana Negara secara virtual di ruang rapat Serasan Sekate. Berikut selengkapnya. Bupati Dr. Dodi Reza Alik Nurdin mengaku siap menjalankan kebijakan pemerintah. Kami tetap siaga termasuk di rumah sakit dan juga akan membantu keberlangsungan posko-posko penyekatan sampai waktu yang ditetapkan. Ucap Dodi saat menghadiri acara pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Indonesia tahun 2021 di Istana Negara secara virtual di ruang rapat Serasan Sekate, Senin 17 Mei. Sementara, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pembukaan pidato mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi umat Muslim dan selamat memperingati Hari Kenaikan Isa Al-Masih bagi umat Nasrani. Kemudian, ia memaparkan mengenai kondisi mudik Lebaran yang mendapat perhatian khusus. Disebutkannya ada 1,5 juta orang mudik selama 6 hingga 17 Mei. Mbak Dwi, Pagaralam Pos Channel. Itulah beberapa informasi yang kami sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.